menyibak sanubari mengharap ilahi. Dari mana kita datang, kan kemana kita pulang, bekal apa yang berarti di sisi ilahi. Hanya iman dalam dada, amal soleh yang berada, laksanakanlah segera selama di dunia. Dari mana kita datang, kan kemana kita pulang, bekal apa yang berarti di sisi ilahi. Hanya iman dalam dada, amal soleh yang berada, laksanakanlah segera selama di dunia. Di penghujung malam, di penghujung malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya, Bun? Wow, hebat, semangat sekali hari ini. Jazaka, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Kalah sama ibu-ibu. Iya. Kalau ibu-ibunya nggak terlalu banyak hari ini, tapi kalah sama ibu-ibu. Pemirsa, mudah-mudahan Anda juga semangat selalu hari ini ya. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita bisa ketemu lagi, bisa bertatap muka lagi di Cahaya Kolbu. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang penuh semangat untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah ya. Hari ini seperti biasa kita akan sama-sama belajar lagi, kita akan sama-sama mengingat lagi, kita akan sama-sama menggali lebih jauh lagi tentang hal-hal yang akan membawa kita kebaikan ya di dunia dan juga di akhirat ya. Bunda pasti sudah siap kan? Siap ya? Jadi selamat datang di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Masya Allah. Bunda dari mana sih ini, Bun? Ada yang mau memperkenalkan? Siapa? Ibu, Mangga Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Mahdani, Desa Ranca Mulya, Kecamatan Pemempek, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ya. Alhamdulillah. Ini berapa orang yang hadir nih, Bun? Jumlah jemaah kami ada 100, Oh banyak. Ya. tapi yang ikut pada hari ini 20 orang. 20 saja. Kegiatannya apa aja, Dan Bun? kegiatan kami sehari-hari pengajian rutin dan ada istighosahnya. Istighosah juga. Iya, betul. Iya, rutin itu ya dilakukan Iya, ya. rutin. Masya Allah, luar biasa. Hatur nuhun pisan Iya, sudah hadir terima di sini. kasih. Assalamualaikum. Ada yel-yel tidak? Tidak ada. Baiklah. Bun, ini udah masuk tahun baru ya. Apa yang ingin Bunda lakukan di tahun baru ini nih? Tahun baru Islam ini kita loh. Tahun berapa sekarang, Bun?
1445 Hijriah. Harus punya ini ya, harus punya cita-cita menjadi lebih baik ya. Baik, jadi pemirsa hari ini kembali kita akan membahas tentang hijriyah, momentum berhijrah gitu ya. Jadi berhijrah itu kita cari tahu lah seperti apa berhijrah di masa sekarang ini ya. Alhamdulillah bersama saya di studio nanti akan hadir narasumber kami ada Kiai Haji Dedi Mulyadi. Pak Kiai, mangga kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia nih ya Bun ya, boleh nanti kita tanya-tanya ya seperti apa kita berhijrah sebaiknya. Apalagi ibu-ibu begini, ya hijrahnya udah dari kapan-kapan Bun? Ya, tuhnya gumujeng ya Pak, mangga silakan Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang berhijrah. Ini hijriyah adalah momentum untuk berhijrah. Ini judulnya ngepas banget dengan kita memasuki tahun yang baru ya Bunda ya. Baik, Pak Kiai, mangga silahkan penjelasannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalal mu'mininal muhajirinal mujahidina fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Walaupun tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa hari ini kita masih bisa hidup. Iya. Karena ketetapannya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak terasa kita sudah masuk di tahun yang baru 1445 Hijriyah. Tidak mungkin ibu dan pemirsa di manapun berada, kita bisa kembali lagi ke 1444. Itu sudah hilang dari kehidupan kita, tinggal kita merasakan banyak amal soleh di tahun lalu, tinggal memanen pahalanya. Dan kalau banyak salah dan khilaf, kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, amin. Mudah-mudahan momentum tahun baru Hijriah ini bisa dijadikan sarana untuk hijrah. Apa hijrah itu? Secara lughawi hijrah itu al-intiqal, kadar-kadar berpindah. Ibu majelis taklim dari mana? Ke TVRI itu hijrah secara lughawi. Dan secara syar'i hijrah itu ada hijrah makani, hijrah tempat, ada hijrah ma'ani. Hijrah makani al-intiqal min daril kuffar ila daril Islam. Ketika seseorang berpindah atas dasar perintah Allah dan Rasulnya dari satu negeri yang dikuasai dengan kekufuran untuk menuju sebuah negeri yang bisa dijalankan syariat Islam pada saat itu. Itulah bagaimana hebatnya para sahabat meninggalkan keluarga, meninggalkan harta dari Makkah hanya mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat itu Rasul pun berpesan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallah wa rasuluh." Barang siapa yang berhijrahnya dari Makkah ke Madinah atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka nilai pahala dari Allah dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia berangkat, dia berhijrah karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang berangkat dari Makkah ke Madinahnya itu hanya ingin memperbaiki taraf ekonominya,
yusibuha, dia akan mendapatkannya. Atau ada saja mungkin yang nyeleneh awi mra'atin, mudah-mudahannya di Madinah mah anu garulis. Yang kihuha, dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itulah hijrah, makani hijrah tempat, bertindah dari satu tempat ke tempat lain, membawa misi risalah li'ilai kalimatillah. Sedangkan yang insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini adalah hijrah ma'ani. Hijrah ma'ani itu adalah al-hijratu, hijrah manahallahu anhu. Berhijrah itu adalah menahan diri, menghentikan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah juga al-intiqal minasyarri ilal khair. Berpindah, berubah dari buruk menjadi baik. Minal bukhli ila sakhawati. Dari pelit menjadi dermawan. Dari gede amek karena leutik amek. Nah, asa teu raosnya leutik amek. Ari leutik amek mah budak leutik gede amek. Artinya apa? Makna hijrah yang kita maksud di sini adalah bagaimana mengadakan perubahan untuk menjadi lebih baik, dan bukan hanya sekedar baik tapi lurus. Perubahan, mengadakan perubahan ini ternyata merupakan sumber kemuliaan. Suatu ketika para sahabat berdiskusi tentang fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu amal, berdiskusi tentang keutamaan amal. Amal apa yang utama dilakukan setelah Islam? Sebagian sahabat ada yang berpendapat amal yang utama untuk dilaksanakan itu adalah memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Bayangkan di tengah panasnya dulu di masa Rasul dan sahabat, Masjid Haram dan Zam-Zam itu setelah tawaf beda dengan sekarang. Berada di sebuah lembah, panasnya luar biasa, maka para jamaah haji itu sangat membutuhkan minuman. Nah, ada orang-orang yang suka melayani, mengambilkan air Zam-Zam, diberikan untuk diminum oleh orang-orang yang berhaji. Sehingga merasa bahwa inilah amal yang paling utama dilakukan. Tapi menurut sahabat lain, yang utama untuk dilakukan adalah memakmurkan Masjidil Haram. Baik dengan membangunnya, atau dengan takmir, melaksanakan sholat, zikir, dan yang lainnya. Diskusi itu terdengar oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu diajak para sahabat menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan sebenarnya amal mana yang paling utama? Memberi minum kepada orang yang ibadah haji atau memakmurkan Masjidil Haram? Rasul belum menjawab kalau Allah tidak menurunkan ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun perkataan Rasul, perbuatan Rasul yang bersumber dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sebagai jawabannya, Allah turunkan surah At-Taubah dari mulai ayat 19, ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Apakah kalian memandang sama orang-orang yang memberi minum kepada yang beribadah haji, memakmurkan Masjidil Haram, kalian samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? La yastawuna indallah, tidaklah sama di sisi Allah. Kalau tidak sama berarti ada yang lebih tinggi nilainya. Maka di ayat 20-nya lebih real lagi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'dhamu darajatan indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, a'dhamu darajatan indallah,
itulah yang paling tinggi nilainya, derajatnya di sisi Allah. Oleh karenanya setelah kita meyakini benarnya satu kebenaran, maka harus disertai dengan langkah hijrah. Kalau kita sudah beriman terhadap benarnya berbuat baik kepada sesama manusia, benarnya perintah Allah untuk benar-benar ibadah kepada Allah, maka hijrahnya yang tadinya kurang baik dengan sesama manusia, hijrahnya menjadi lebih baik. Iya. Yang tadinya sholat diukur dengan keinginan kita, maka sekarang berhijrah awal waktu dan tepat waktu. Ya. Itulah salah satu nilai-nilai hijrah yang harus kita jalankan di dalam tahun baru Hijriah ini. Jadi bukan hanya sekedar euforia dan seremonialnya saja. Betul Pak Kiai ya. Pak Kiai gini ya, berhijrah itu tentu memerlukan proses waktu. Tapi saya tidak tahu apakah berhijrah ibu-ibu misalnya kalau mau hijrah langsung gitu ya, jadi baik tuh langsung gitu ya seperti itu. Tapi kemungkinan sebagian besar adalah melalui proses yang tidak mudah dan juga tidak sebentar kan Pak Kiai begitu ya. Nah ini ketika proses kita berhijrah itu tentu banyak godaannya, banyak tantangannya gitu ya. Gimana caranya Pak Kiai? Kan kita ingin jadi orang lebih baik nih ya. Tapi tantangannya juga begitu luar biasa. Jadi apakah hijrahnya seseorang itu akan sebanding dengan tantangan yang dihadapi? Hijrahnya seseorang akan sangat dipengaruhi oleh imannya seseorang. Oh, jadi upaya dia dengan imannya itu sebanding lurus. Betul. Karena iman itu kan abstrak. Yang realnya itu amal. Gitu kan? Yeah. Maka itulah makna daripada hijrah ini. Setelah kita mengimani, setelah kita meyakini, contoh sederhana, tahajud itu mulia. Yeah. Maka orang yang tahu itu akan ada dua. Satu orang yang hanya mendapatkan hidayah dilalah, ada yang mendapatkan hidayah taufik. Kalau hidayah dilalah, melalui baca, melalui majelis taklim, iman kita diisi dengan ilmu, tetapi ilmunya ada yang menjadi hidayah dilalah, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tetapi belum melaksanakan. Jadi ilmunya mah bertambah, tapi amalnya stag. Iya, di situ terus. Amalnya jalan di tempat. Gimana orang yang seperti itu Pak Kiai? Nah itulah dia baru mendapatkan hidayah dilalah. Belum berhijrah. Belum berhijrah. Makanya ayatnya juga didampingkan amanu hajaru. Langkahnya itu kan. Langkahnya itu amanu hajaru. Amanu hajaru. Beriman, meyakini kebenaran satu, meyakini benarnya suatu kebenaran, lalu kita langkahkan untuk melaksanakan kebaikan. Kalau yang kita tahu tentang kebaikan, menghentikan keburukan ketika tahu bahwa itu adalah buruk atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah hijrah itu bisa melangkah, bisa berhenti. Iya betul Pak Kiai. Kita lanjutkan lagi nanti, kita harus break dulu sebentar ya Pak Kiai ya. Baik, pemirsa kita harus rehat dulu ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kita akan lanjutkan lagi. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Kebetulan ini belum sarapan, kita cari-cari warung kopi. Loyong mie ya? Mie saya. Karasan mie Pak Widya tuh Pak? Kenalan dulu, saya Kak Epon. Depi. Kita nggak aja tuh menuju Ameng Pak.
Jalan-jalan, kan saya lagi bikin program ini Sapa UMKM. Jadi usaha-usaha yang kecil, yang mikro, kalau seandainya menurut saya butuh bantuan, saya bantu gitu. Ada syarat naon teu? Teu. Kirain teh kudu aya syarat naon teu? Saksikan program baru Kang Ebon Sapa UMKM, pengetasan kemiskinan. Bantu modal masyarakat usaha yang berjalan. Setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Jawa Barat Digital. Alhamdulillah. Tadi tengimpi teh naon Bapak ada ngopi ka dieu. Ya, oke, pamit. Mangga Pak. Pamit aja. Nuhun pisan Pak ya. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Masih di Cahaya Kolbu hari ini membahas tentang hijriyah, momentum berhijrah bersama Kiai Haji Dedi Mulyadi. Yang mau bertanya untuk pemirsa di rumah boleh silahkan telepon langsung 022 540 6677. Sekali lagi 022 540 6677. Silahkan saya tunggu teleponnya ya. Kalau Ibu di studio ada yang mau tanya boleh Bu. Ibu, mangga silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cicah Cahyati dari Majelis Taklim Al-Mahdani, Kampung Rancakasiat, Desa Rancamulya, Kecamatan Pamengpeuk, Bandung. Mohon bertanya Pak Ustadz, bagaimana langkah-langkah menuju hijrah untuk kami seorang wanita? Mohon Pak Ustadz jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrahnya seorang perempuan. Nah. Ya. Yang pertama, kita sudah paham tadi tentang langkah hijrah. Lalu bagaimana? Karena yang namanya untuk mengadakan perubahan itu tidaklah mudah. Maka teorinya adalah dahulukan, lakukan yang dipandang mudah dan memungkinkan. Oh, yang mudah dulu Bun. Ya, tapi apa yang mudah dulu ya? Ibu, ketika kita melihat orang bisa berbuat baik, lalu kita mau berbuat baik. Minimal kalau kita belum bisa berbuat baik seperti kebaikan orang, minimal diri kita lebih baik daripada hari kemarin. Bandingkan antara diri kita dengan diri kita. Pami kamari gede ambek kasalaki aina leutik ambek. Leutik ambek coba. Ya. Kalau tadi ketika kita bersosialisasi dengan sahabat, dengan keluarga, kadang-kadang kurang menyenangkan atau senyumnya terlalu dipaksakan. Sekarang sudah mulai rumusnya satu, mulai dengan sesuatu yang dipandang mudah dan memungkinkan. Karena banyak amal soleh yang dipandang remeh padahal nilainya hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa sebenarnya untuk melakukannya. Ya. Kadang penyakit kita suka bermimpi ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, besar dan sulit. Contoh, ibu yang belum hajian, mau nggak ibadah haji? Mau ya Bun. Asli? Asli. Teu palsu. Nu palsu mah tinu plastik. Atos daftar nanti acan. Iya. Ceritanya ibu udah punya uang. Daftar. Berapa lama? Sekian puluh tahun sekarang. Iya. Berharap kan? Sementara Allah berikan haji yang murah. Tapi seringkali kita abaikan. Habis sholat subuh, tidak beranjak dari tempat sholat, berzikir,
tunggu sampai waktu suruk, sholat 2 rakaat, kata Rasul, Allah berikan nilai pahala haji tamaman, sempurna ibadah hajinya. Sementara yang puluhan tahun bari artos nanti acan ayah, ibu mimpikan, ini yang bisa di rumah, paling kalau misalkan di padang sibuk, waktu subuh itu habis sholat subuh dengan mempersiapkan keberangkatan anak sekolah atau kegiatan yang lain, minimal di hari libur kita hajiannya seminggu sekali. Ya Bun, betul. Betul kan? Iya. Mudah? Memungkinkan? Udah istiqomah dilaksanakan? Belum. Enggak, pertanyaannya udah? Udah istiqomah dilaksanakan? Udah belum, Bun? Nah, Udah pernah belum sholat syuruknya? nah, oleh karenanya inilah salah satu contoh hijrah lakukan dari sesuatu yang dipandang mudah dan memungkinkan. Ya Bun. Bisa Cekap, Bun? Bu? Nah. Bisa? Insya Allah ya, insya Allah. Baik, jadi lihat ke diri kita sendiri dulu Bun, itu katanya yang paling mudah ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Baik, siapa lagi yang mau tanya? Ibu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Komalasari dari Masjid Taklim Al-Mahdani, Desa Rancamulya, Pamempek, Bandung. Saya mau bertanya dengan Bapak Kiai, bagaimana agar tetap istiqomah dalam berhijrah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam berhijrah? Nah, inilah Ibu, amal baik itu ada amal dilakukan seorang diri, ada amal yang dilakukan bersama-sama. Bersama-sama misalkan di rumah ada suami, anak, istri atau ibu. Ketika kita mau melakukan kebaikan yang tadinya tidak dilakukan, lalu kita berhijrah melakukan satu kebaikan, untuk mendukung agar istiqomah, dicoba melakukannya jangan sendiri. Iya. Ya, lingkungan itu itu sangat mendukung. Ibu berusaha untuk melaksanakan saum Senin dan Kamis. Kalau sendirian di rumah itu banyak orang, biasanya jarang. Yang banyak terkondisikan dan terpengaruhi dengan yang satu. Justru yang biasanya yang satu terpengaruh dengan yang lain. Jantannya tes saumnya Bu. Ketika bangun sepertiga malam untuk tahajud sendiri, sementara anggota keluarga yang lain tidak, mending kalau kita lagi kuat niatnya dan tekadnya. Ketika longgar, wios da kamarim ge atos teras-terasan ayeuna mah wajar we sawengi mah. Godaan setan itu seperti itu. Iya. Tidak dulu menghalangi amal yang banyak dan besar, tetapi dari yang kecil. Tapi apabila didukung dengan lingkungan dan kondisikan, itu berarti yang paling dekat diajak untuk beramal soleh anak atau suami. Suami harusnya suami ya. Karena sebelum punya anak juga punya suami dulu. Iyalah Pak Kiai. Betul kan? Ujung-ujung Nggak kan punya sekarang anak. ada juga yang bibit unggul. Bibit unggul. Nah itu kan. Berarti yang paling dekat dengan siapa? Suami. Oleh karenanya insya Allah ibu dan suami mah balager. Diingat dengan kewajibannya mah. Jam 9 belum ngasih nafkah. Ibu ingatkan bapak udah jam 9 bisi hilap. Bapak punya kewajiban belum ditunaikan. Apa? Resiko untuk belanja. Oh alhamdulillah. Apalagi disuruh sholat, diajak tahajud. Kan itu nggak bayar tahajud. Kalau diingatkan apakah harus mengeluarkan uang loh. Bener kan? Betul, tapi mau aja ya. Maksud saya, jangankan yang tidak bersiko dengan materi, yang bersiko saja suami itu mau. Cuma kadang-kadang godaannya kita sungkan,
mengajak kebaikan. Iya. Padahal ceritanya kan ingin disatukan nanti di akhirat dengan suami yang ini. Ya kan? Atau suami yang lain? Suami yang ini. Ibu mau yang nulangkung kasepnya. Nggak apa-apa suaminya yang itu tapi kasepna. Oh, Berubah. kasep. Boleh asal sama-sama dalam kesolehan. Solehnya secara kolektif. Bukan hanya ibu saja. Karena punten hari ini banyak ketempangan Teh Depi. Tempangan gimana Pak Kiai? Ketempangannya kalau suaminya soleh banget, istrinya tidak banget soleh. Oh, tidak banget soleh, Bun, ya. Atau sebaliknya, istrinya solehah banget, suaminya soleh dikit. Tapi ketika semua itu saling mengingatkan, bukan hanya dalam hal-hal urusan rumah tangga, tetapi dalam masalah kebaikan, ibadah, keseharian, setelah suami istrinya padu, sok anak-anaknya, keluarga kita bersama-sama. Suaminya mengingatkan, ayahnya mengingatkan, ibunya juga mengingatkan, kan akan kuat. Nanti suatu ketika, ini ada contoh menarik Bu. Gimana Pak Kiai? Ketika seorang ayah bunda mengingatkan anaknya, nah sekarang kelihatan kan anak kecil juga dengan gadgetnya itu luar biasa. Iya. Tapi diingatkan, bolehlah dikasih dalam 1 minggu itu 1 hari, misalkan hari libur. Ternyata alhamdulillah berhasil. Tadinya siapa? Orang tuanya yang mengingatkan. Begitu melihat orang tuanya juga masih terus sama aja gitu ya. Kita juga diingatkan begini. sama anak yang kecil, itu kan hebat. Iya. Hebat. Ketika orang tua mengingatkan, nah ayo kita bangun sepertiga malam. Awal-awalnya begitu. Suatu ketika di saat ibu dan bapaknya lelap tidur, anaknya yang akan membangunkan. Itu yang saya maksud. Biasanya yang membaca Al-Quran itu habis sholat, misalkan istrinya diajak suaminya. Atau suaminya ajak istrinya. Nanti anak. Jadi sekarang itu kadang-kadang banyak ngerempung anak. Kata ayahnya ngaji. Kata ibunya juga ngaji. Bapakna jeung indungna teu ngaji, ya kan? Akhirnya anak itu berat juga. Iya. Jadi untuk mendukung istiqomahnya hijrah, ciptakan lingkungan yang baik agar saling menguatkan. Subhanallah, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun nanti dipersatukan. Bisa dilihat sama ibu nanti di dalam surah 40 atau surah Al-Mu'min ayat 7 ayat 8. Itu ketika semua sudah meninggal dunia pun, malaikat yang memikul aras dan malaikat yang mengelilingi aras lah yang akan mendoakan masukkan ke surga. Dan bukan hanya dia, tapi waman sholaha min abaihim, orang tuanya, nenek moyangnya, wa azwajihim, pasangan hidupnya, wa zurriyatihim. Tidak mungkin itu bisa kalau tidak soleh dalam tatanan keluarganya. Mudah-mudahan keluarga kita bisa seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bu, kalau mau ke surga itu jangan sendirian, ya harus ngajak-ngajak yang lain. Sing keung. Oh, ibu kan keung di surganya lira, culang cileng, cenah itu asa saha gitu ya. Berarti Pak Kiai gini ya, mungkin tidak hanya di dalam keluarga yang tadi disampaikan bahwa kita harus saling ya lingkungan itu ya, tapi mungkin juga di luar itu. Berteman dengan orang-orang yang memang bisa mengajak kita ke arah istiqomahnya hijrah kita itu Pak Kiai. Betul. Memang kita ini tidak bisa menghindar dari lingkungan. Iya. Tapi coba ciptakan lingkungan. Kalau saja kita punya nilai akidah dan iman yang hidup, berada di tengah-tengah orang yang tidak baik, kita akan tetap baik. Tetapi akan semakin kuat apabila di saat iman kita kuat, cobalah sedikit demi sedikit ciptakan lingkungan kita di tempat kerja, dimanapun kita berada, agar menjadi sebuah komunitas yang baik. Kalaupun belum bisa mengajak orang,
minimal kita yang sedang belajar untuk berbuat baik tidak terpengaruh menjadi rubah kebaikan menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan keburukan. Nah, gitu ya Bun ya. Baik, yuk siapa lagi yang mau tanya? Ibu, mangga silahkan. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin dari Majelis Taklim Al-Madani. Saya ingin bertanya Pak Kiai, bila kita memiliki harta yang banyak, tapi harta tersebut dari hasil korupsi, judi, ataupun riba. Nah, kita mau berhijrah. Bagaimana cara kita memanfaatkan harta tersebut, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Satu, hasil korupsi, mau hijrah, kembalikan ke negara. Kalau dari perusahaan, kembalikan kepada perusahaan. Kita lebih takut apabila mendapatkan azab dari Allah dibandingkan dengan gunjingan dari tempat kita bekerja. Karena bagaimanapun tidak ada yang bisa menutup malu kita di hadapan Allah selain daripada perubahan yang kita lakukan. Oleh karenanya untuk berhijrah tantangannya luar biasa. Iya betul Pak Kiai. Iya kan? Iya. Ketika kita mau berbuat baik saja, kadang-kadang ada orang yang justru mempengaruhi untuk tidak berbuat baik. Iya. Yang kedua, kalau dari riba, satu, berusaha berhenti dulu kita dari riba. Maka langkah yang paling sederhana, berhenti dulu dari riba. Ari anu tadi tosuur ya tina riba. Nah coba nanti cari cara yang lebih baik seperti apa. Yang penting hentikan aja dulu. Iya. Berhenti dulu. Jadi jangan sampai darek berhenti kita iya lo bakal nih lebar nu iya. Nah oleh karenanya berhentilah, bahwa taubatnya atau hijrahnya orang-orang itu diantaranya satu, langkahnya hentikan diri kita dari perbuatan dosa. Untuk menghentikan diri dari perbuatan dosa saja itu bukan hal yang mudah. Ya. Baru proses yang lain-lainnya. Begitu Bu ya. Baik. Mudah-mudahan ketika ada orang yang melakukan seperti ini, Allah berikan hidayah. Nah, itu namanya hidayah taufik, Bu. Kalau hidayah dilalah mah, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, tapi masih ngejalanin. Yang maksiat masih dijalanin, padahal sudah tahu itu maksiat. Yang baik udah tahu tapi tidak dilakukan, itu baru hidayah dilalah. Kalau sampai berhenti dari kemaksiatan, ya karena kita mendapatkan ilmu dari majelis taklim ataupun dari Al-Quran, dari hadis, dari fatwa ulama, lalu kita menghentikannya, itu namanya hidayah taufik. Taufik ya, baik Pak Kiai, kembali kita harus rehat lagi. Ya baik pemirsa, kembali kita harus rehat sejenak, nanti selepas selingan yang satu ini kita akan lanjutkan lagi ya. Tetap bersama kami di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Perhitungan suara tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Rekapitulasi hasil suara tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu disertai dua kondisi berikut ini.
Pengucapan janji DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024. Pengucapan janji DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing. Dan tahap terakhir, pengucapan janji Presiden yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya, pemirsa, masih di Cahaya Kolbu hari ini tentang Hijriyah Momentum Berhijrah. Yang mau tanya silahkan pemirsa ya, 022-540-6677 teleponnya. Sekali lagi 022-540-6677 ya. Ada Kiai Haji Deddy Mulyadi yang akan menjawab pertanyaan Anda hari ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Pak Kiai, saya jadi ingin bertanya tentang, masih ada kaitan dengan pertanyaan tadi dari Ibu ya, terakhir ya. Ketika seseorang berhijrah, misalnya begini, seseorang yang bekerja di satu bidang yang memang tidak boleh dilakukan di dalam Islam. Tetapi kemudian dia ingin berhenti. Nah, sementara ingin dia berhenti itu, belum ada sesuatu yang bisa menggantikan untuk menafkahi keluarganya, misalnya begitu ya Pak Kiai ya. Nah, tetapi dia sangat ingin berhenti. Apakah dia itu sebaiknya meneruskan saja dulu pekerjaan yang memang dilarang itu ya, sambil menunggu nih Pak Kiai, ada pekerjaan lain yang bisa menggantikan untuk menghidupi keluarganya, atau dia sudah saja berhenti gitu? Ya. Itu pertanyaan lebih ke teknis ya. Tetapi bagaimanapun akan sangat ditentukan dengan keyakinannya. Ya. Memang untuk berhijrah ini perlu proses dan pengorbanan. Kalau yang memang benar-benar terlihat ini adalah sebuah profesi yang sangat bertentangan dengan ketetapan hukum atau syariah. Lalu alasannya kalau saya tidak bekerja dari mana makan? Ya. Nah, ini kewajiban kita bahwa tidak pernah ada orang mati karena tidak diberi rizki. Ada juga orang-orang itu akan dimatikan oleh Allah ketika rizkinya di stop. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Oleh karenanya ketika kita benar-benar mau hijrah, hal seperti itu dilakukan dengan kesungguhan, pasti ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberi rizki dari arah yang tidak pernah diduga. Asalkan yakin. Jangan setengah-setengah. Ketika kita mau melompat dari pematang satu ke pematang yang lain di sawah, ragu 3 jebur tabu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Tetapi kalau yakin walaupun jaraknya itu lebar, Iya. itu yakin akan sampai. Oleh karenanya, ketika kita mau berhijrah dari sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan syariah Allah, jangan pernah ragu. Iya. Hentikan seketika itu, pasti Allah akan menjaminnya. Memberikan jaminannya dengan apa? Urusan pahit, manis, itu hanya rasa saja. Saya teringat tetapi dengan hijrahnya seorang sahabat Rasul bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang anak yang beriman kepada Nabi tapi tidak diizinkan oleh ibunya. Oh. Itu jadi asbab nuzul salah satu ayat di dalam surah Al-Ahqaf. Sampai ibunya sumpah serapah dan mengancam kepada Sa'ad. Wahai Sa'ad, jika kamu tidak kembali kepada agama yang dulu
atau kau tetap mengikuti Muhammad? Demi Allah. Jadi oleh orang-orang yang tidak beriman, kalimat wallah itu dulu juga suka dipakai. Demi Allah, ibu tidak akan berteduh, ibu tidak akan makan. Jadi aksi mogok makan, aksi papanasan teh aya ti baheulana. Ini ibunya ya? Ibunya. Ya? Oh. Ibunya ngancam. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Wallahi ya umi, demi Allah wahai ibuku, jika Allah berikan umur 100 kepadamu, lalu Allah cabut satu persatu karena kau tidak makan dan tidak berteduh, aku tidak akan pernah berhenti untuk tetap istiqomah di agama yang aku yakini. Ini luar biasa. Luar biasa, betul. Itu kan pengorbanan hijrah. Iya, iya, iya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan jaminannya, dia bukan jadi anak durhaka. Wa in jahadaka litusrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tuamu atau salah satu di antara kedua orang tuamu memaksa untuk melakukan kemusyrikan yang kau tidak ketahui bahwa itu adalah sebuah kezaliman yang besar, fala tuti'huma. Janganlah kau taat. Bahkan kalau di dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jangan taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi bermusahabah, interaksi sosial duniawi, orang tuanya minta bantuan apa saja selama tidak hubungan dengan ubudiyah, wajib anak mengikutinya. Tapi tetap dalam batas-batas keimanan, jangan taat, jangan mengubah. Inilah beratnya. Kenapa orang yang beriman dan berhijrah itu a'dhamu darajatan indallah, mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan Allah. Yang tadi hijrah itu luar biasa. Iya, luar biasa. Saya jadi teringat ya Bun ya, ketika seseorang yang menjadi mu'alaf gitu ya, menjadi mu'alaf ya, itu hijrahnya kan luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Zaman sekarang lah misalnya kan banyak juga ya menjadi mu'alaf itu meninggalkan sesuatu yang dulu begitu diyakininya, begitu kemudian berpindah gitu ya menjadi seorang muslim. Itu luar biasa. Kalau begitu Pak Kiai, hijrah itu apakah ada tingkatan-tingkatannya? Betul, ada tingkatan seiring dengan tingkatan keimanan dan keilmuannya. Karena biasanya iman yang kuat itu iman yang dilandasi dengan ilmu. Ya. Bukan hanya sekedar terbawa melihat orang-orang yang melakukan tanda-tanda keimanannya. Begitu yakin, karena manusia bagaimanapun tidak bisa lepas dengan keyakinannya. Seperti yang terjadi kepada seorang sahabat, Immar bin Yasir ya. Immar bin Yasir itu luar biasa Bu. Untuk mempertahankan keyakinannya, dia sampai dua kakinya diikat dan di tengahnya itu diletakkan pedang. Diikat kedua kuda, ketika kudanya berjalan atau lari sudah pasti. Immar bin Yasir tidak pernah gentar menghadapi itu. Nah maksudnya tantangan untuk melakukan kebaikan itu bukan hanya dari orang yang jauh dari kita. Tetapi jangan juga menjadi orang yang dengan niat hijrah malah menjadi merasa dia menjadi orang yang paling baik. Iya. Dan itulah yang akan termasuk kategori orang yang paling merugi, bukan rugi. Paling merugi. Paling. Kan gini Pak Kiai ya, ada orang-orang yang berhijrah, tetapi kemudian dia itu meninggalkan teman-temannya dan tidak berteman lagi. Bahkan mungkin juga dengan teman baiknya gitu ya, dengan teman-teman yang kalau menurut kita mah biasa aja gitu ya, tidak bukan yang terlalu kelihatan orang-orang bilang mah soleh gimana gitu, enggak, ini biasa aja. Nah dia menjauh dari situ karena memang ingin sesuatu yang dia inginkan itu yang lebih baik. Nah, gitu gimana? Itu mungkin perlu diberi pemahaman lagi tentang hijrah. Dari hijrah itu yang ditinggalkannya bukan orangnya. Bukan orangnya ya. Tetapi ya. perilakunya. Ya. Itu yang kita khawatirkan, berhijrah meninggalkan orang-orang yang tidak baik, lalu kita merasa jadi orang yang paling baik.
Nah, itu. Itu bisa dilihat di dalam surah Al-Kahfi 102. Kul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku kabarkan orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka merasa bahwa saya orang yang sudah hijrah, saya orang yang paling baik. Kita harus menjadi orang yang terbaik, tapi kalau kita sudah merasa jadi orang yang terbaik, itulah ketidakbaikan kita. Baik. Kita akan rehat lagi pemirsa ya. Nanti selepas selingan yang satu ini, kami akan kembali lagi bersama Anda. Tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Informasi adalah jendela ilmu yang dapat diperoleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di era informasi digital masa kini, TVRI Jawa Barat mempersembahkan program Sampurasun, sebuah program berita interaktif yang dikemas secara aktual dan menarik dengan menghadirkan sejumlah informasi dari berbagai sumber, baik itu media online maupun media sosial. Kalau misalnya kita beli kendaraan, pastikan kita tuh sharingnya sama maupun personalnya dari fungsi lainnya. Sampurasun, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Jawa Barat. Sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya pemirsa, hari ini kita sudah membahas tentang hijriyah, momentum berhijrah ya. Berhijrah ini di masa sekarang ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tetapi untuk kita berhijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik, itu juga bukan hal yang mudah. Maka sangat perlu sekali kita dengan lingkungan kita. Kalau kita berhijrah itu kita berkelakuan baik, kemudian juga kita menjaga akhlak kita, meningkatkan segala amal kita, akan lebih baik kalau kita juga berada di lingkungan yang baik juga, yang sangat mendukung dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Di dalam keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, alangkah indahnya. Dan juga di luar dari itu, kita juga bergaul dengan orang-orang yang baik, maka akan membawa kita juga ke arah yang lebih baik lagi. Bukan hal yang mudah sekali lagi, karena banyak sekali tantangan untuk orang-orang yang melakukan hijrah ini. Tetapi ya, ini juga harus kita lakukan. Karena bagaimanapun juga dari hari ke hari, kita harus menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Baik Pak Kiai, waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa ya. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Amin. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina min ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma aslih lana dinana ya Allah. Luruskanlah agama kami. Amin. Karena agama ini pedoman hidup kami. Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Luruskanlah dunia ini karena di dunia ini kami hidup. Wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna. Luruskanlah akhirat kami karena ke akhiratlah kami akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan kami untuk menambah pundi-pundi kebaikan.
Amin. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian kami untuk menghentikan dari segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Stajib Ya du'ana ya Rabbal rabbal alamin. Pak Kiai hatur nuhun pisan, jazaka terima kasih banyak, dan Bunda juga terima kasih yang sudah hadir di studio. Juga pemirsa terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan Cahaya Kalbu hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tema lain yang juga menarik ya. Saya Devi Dirgantini pamit, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku, izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil. Kembali padamu, pernah ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi napas yang